Pernahkah kamu merasa ibadah sudah dikerjakan semua, pengajian tak pernah absen, tapi entah kenapa hati tetap terasa hampa dan gelisah? Bukankah agama seharusnya menjadi jalan menuju kebahagiaan? Lalu, mengapa ada orang yang sangat taat beragama, tapi hidupnya penuh keluhan dan jauh dari kata bahagia? Mari kita bongkar rahasia psikologi kebahagiaan dalam Islam, agar agama tak sekadar menjadi rutinitas yang menyiksa, tapi benar-benar menjadi pelipur lara. Berguru lagi di tiap hari, menata hati kembali suci, ilmu dan iman jadi cahaya, menuntun langkah menujunya. Assalamualaikum sahabat perguru lagi. Selamat datang kembali di ruang tafakur kita. Agama diturunkan Tuhan bukan untuk mempersulit manusia, melainkan sebagai panduan menuju kebahagiaan abadi, baik di dunia maupun akhirat. Namun realitasnya, banyak dari kita yang terjebak pada syariat yang kaku, tanpa ruh spiritualitas. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah kajian mendalam dari Kiai cerdas asal Jawa Barat, yang mempertemukan sains positif psikologi dengan kedalaman ilmu tasawuf. Siapkan hati dan pikiranmu. Mari kita mulai perjalanannya. Dalam salah satu kajiannya pada tahun 2004, sang kiai menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat tragis, sekaligus menggugah nurani. Ada seorang pria yang profesinya adalah mubalik, penceramah agama yang kesehariannya mengajak orang pada jalan Tuhan. Namun, ujian hidup menghantamnya bertubi-tubi, bak badai yang tak kunjung reda. Pertama, ia kehilangan pekerjaannya. Di tengah kesulitan ekonomi, istri yang sangat dicintainya meninggal dunia secara mendadak. Tak berhenti di situ, tak lama kemudian, anak kesayangannya pun menyusul sang istri menghadap Ilahi. Rentetan musibah yang begitu berat dan datang beruntun ini ternyata tak sanggup dipikul oleh benteng keimanannya. Sang mubalik hancur lebur. Akalnya tak mampu merasionalkan takdir Tuhan, hingga akhirnya ia kehilangan kewarasan dan mengalami gangguan jiwa yang parah. Di titik terendah itulah muncul sebuah gugatan besar. Jika agama menjanjikan kebahagiaan dan perlindungan, mengapa orang yang menyebarkan agama justru hancur dihempas penderitaan? Dari kisah ini, kita belajar bahwa pemahaman agama yang hanya bersandar pada teori, tanpa kematangan spiritual, tidak akan mampu menahan badai ujian kehidupan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Psikologi modern dulu hanya berfokus pada psikologi bengkel, alias hanya mengobati orang depresi. Namun, menurut tokoh positif psikologi Martin Seligman, ilmu jiwa kini fokus meneliti apa yang membuat manusia bahagia. Menariknya, parameter sains ini sudah tertulis jelas dalam Al-Quran lebih dari 14 abad yang lalu. Allah berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 62 tentang para kekasihnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sang kiai memaknai ayat ini dengan kacamata psikologi. Tidak ada kecemasan, no anxiety, pada mereka, dan tidak ada depresi, no depression. Inilah definisi bahagia dalam Islam. Bebas dari rasa cemas akan masa depan, dan bebas dari duka atau depresi atas masa lalu. Lalu, mengapa pengajian kadang malah bikin stres? Seringkali kita diajarkan agama dengan strict fiqh, atau fikih yang sangat kaku, tanpa diimbangi oleh oase tasawuf. Ibadah hanya diukur dari sah atau batal, halal atau haram, dosa atau pahala, tanpa diajarkan bagaimana mencintai Sang Pencipta. Akibatnya, setiap kali ibadah, yang muncul adalah ketakutan ekstrim, bukan kedamaian. Sebagai perbandingan, mari kita lihat pandangan Imam Hasan Al-Basri. Ketika ditanya rahasia ketenangan hidupnya, beliau menjawab, "Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, maka hatiku tenang. Aku tahu Allah selalu melihatku, maka aku malu berbuat maksiat." Tazkiratul Aulia, karya Fariduddin Attar.
Dari sini terlihat jelas bahwa tauhid yang benar melahirkan ketenangan, bukan kecemasan. Secara saintifik, orang yang bahagia terbukti memiliki usia lebih panjang, daya tahan stres yang kuat, dan lebih mudah memaafkan. Orang yang beragama tapi menderita justru sangat rentan menyalahkan Tuhan. Hal ini disinggung dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 11. Sebagian manusia menyembah Allah di pinggir-pinggir. Jika ditimpa kebaikan, ia tenang. Tapi bila diuji, ia berbalik arah 180 derajat. Murtad hati sebelum murtad secara fisik. Namun, catat baik-baik. Dalam kajian tasawuf dan kebahagiaan ini, bahagia tidak sama dengan kepuasan. Merasa tidak puas dengan amal ibadah kita justru sangat bagus untuk membunuh penyakit hati ujub atau sombong. Asalkan ketidakpuasan itu tidak berubah menjadi kecemasan obsesif atau was-was. Sahabat, menjalankan agama sejatinya adalah menempuh jalan untuk merengkuh kebahagiaan. Bahagia bukan berarti hidup tanpa air mata dan penderitaan. Bahagia adalah kemampuan batin dalam mengolah rasa sakit melalui kesabaran, hingga bertransformasi menjadi ridho, penerimaan yang utuh atas ketetapan Allah. Sebelum kita sibuk mencari kebahagiaan di luar sana, temukanlah dulu kebahagiaan di dalam sajadahmu. Karena orang yang tak bahagia di dalam hatinya, tak akan pernah bisa membagikan kebahagiaan untuk orang lain. Bagaimana menurutmu? Apakah caramu beragama selama ini sudah membuat hatimu damai dan bahagia? Coba ceritakan pengalaman spiritualmu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus berguru lagi pada khazanah kebijaksanaan Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari